Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah hari ini dengan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu akan memulai ibadah hari ini. Mohon kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini dari awal hingga akhir nanti dengan hikmat. Kiranya ibadah yang kami lakukan saat ini makin menyemangati kami untuk terus bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, amin. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7, yakni hari Minggu yang berada di antara peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Maka dari itu, Minggu Paskah ke-7 ini bisa dihayati sebagai suatu titik antara, yakni kerelaan diri untuk melepas dan berpisah dengan kebersediaan diri untuk membuka dan menerima. Untuk itu, mari kita bersukaria menyambut kedatangannya. Mari memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Mari kita berdiri dan memuji bersama PKJ 27, bait yang pertama dan yang keenam. Para kekasih Allah, mari kita masuki ibadah Minggu Paskah ke-7 ini dengan mengungkapkan pengakuan kita demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Saudara kekasih Allah, dipersilahkan duduk. Dalam menjalani pesiaran hidup di dunia, kita seringkali diperhadapkan dengan teka-teki yang kadang tak tertebak, dan seringkali hidup kita juga diapit oleh dua atau lebih kenyataan yang saling bertolak belakang, dan hal itu memperkeruh kehidupan kita. Dan tantangan terbesar bagi kita yang hidupnya pernah atau sedang mengalami kenyataan yang paradok, itu ialah berusaha bangkit dan bertahan menuju kenyataan yang membahagiakan. Untuk itu, khotbah hari ini mengajak kita untuk tetap teguh dan utuh dalam menghadapi rapuh dan keruhnya dunia. Bersama-sama kita menyanyikan PKJ 129, bait yang pertama dan yang kedua.
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memasuki pengakuan dosa. Marilah umat Tuhan, kita datang kepadanya mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita terbuka pada Tuhan akan kerapuhan dan kelemahan kita. Dipersilahkan saudara-saudara untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Umat dipersilahkan menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Kristus Sang Penebus, ampunilah setiap kami yang lemah. Sucikanlah kami yang penuh dosa dan kesalahan ini. Kepadamu kami mohon pengampunan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 37A, bait pertama dan ketiga, batu karang yang teguh. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang diambil dari kitab Ulangan 31, ayat 6 yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan. PKJ 144, Dia Kristus.
Mari bersama kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, sebab pada hari ini Engkau berkenan mengumpulkan kami, sekalipun secara offline, tetapi kami masih bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, merayakan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pemeliharaanmu, karena Engkau selalu melindungi kehidupan kami, memberikan hati dan pikiran yang jernih kepada kami, sehingga kami terus mau mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Kami mau terus mencari wajah Tuhan, merenungkan sabda Tuhan yang menjadi makanan bagi jiwa kami, supaya hidup kami ini diterangi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menapaki harapan ke depan dengan penuh percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Berkati setiap kami, berikan kami hati yang lembut untuk mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak berlalu sia-sia, tetapi berbuah dalam tutur kata dan tindakan kami yang memberkati banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada Minggu Paskah yang ke-7 ini terambil dari Kisah Rasul 1, ayatnya yang ke-15 sampai 17, disambung dengan 21 sampai 26. yang berbunyi demikian. Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan 21 sampai 26. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia hari ini dalam minggu di mana Tuhan Yesus telah naik ke sorga dan kita menantikan turunnya Roh Kudus
Ada kesempatan bagi kita untuk terus bersekutu dan menaruh harap akan penyertaan serta perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal lagu sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dan seterusnya. Intinya di dalam lagu itu bahwa semua anak-anak Tuhan itu diminta untuk terus bersaksi dan dapat membawa jiwa kepada Tuhan, sehingga kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan itu akan membuat banyak orang semakin mengenal dan mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bercerita tentang momen bagaimana Yesus telah naik ke sorga dan murid-murid dipesan untuk tinggal tetap. Mereka berada di dalam satu ruangan, satu rumah, mereka berdoa, bersekutu dengan saudara-saudara seiman sambil menanti kuasa Tuhan yang Tuhan janjikan akan turun ke atas mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan itu disebutkan ada 120 orang yang bersekutu bersama dengan Petrus. Mereka berada dalam sebuah rumah dan berdoa bersama-sama. Dan di momen itulah Petrus berdiri di hadapan mereka semua dengan berkata bahwa perlu ditambahkan satu orang lagi pelayan dalam persekutuan itu, menggenapi persekutuan murid Yesus yang 12 yang telah ditinggalkan oleh Yudas, sehingga tinggal 11 orang. 12 orang, mengapa harus 12? Karena itu adalah simbol dari suku-suku Israel yang terwakili dalam persekutuan itu. Karena itu mereka kemudian melihat, membuat kriteria. Petrus katakan orang yang layak untuk dipilih itu adalah orang yang melihat keseharian Yesus, mendengar keseharian Yesus waktu Yesus hidup, mengajar dan berada di tengah-tengah mereka. Dan kemudian juga orang ini adalah saksi akan kebangkitan Yesus. Jadi tidak semua orang bisa dipilih, tetapi diutamakan mereka yang sudah paham betul akan siapakah Yesus itu dan misi apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya setelah Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak asal comot, mereka memilih yang terbaik dari persekutuan itu, dan ada 2 orang yang diajukan, Justus dan kemudian salah satu temannya. Saudara-saudara, temannya ini bernama Matias. Dari 2 orang ini kemudian mereka berdoa. Mereka berdoa tidak ingin agar pilihannya itu salah. Mereka mohon pimpinan Roh Kudus dengan mengatakan Tuhanlah yang melihat setiap hati. Maka biarlah Tuhan memberi yang terbaik, memilihkan yang terbaik dari kedua orang ini, siapa dia yang terbaik itu. Dan kemudian dijatuhkanlah undian. Nah, undi ini memang suatu budaya dalam masyarakat itu. Dulu Yunus ketika dia bersembunyi di bawah kapal, di galangan kapal yang paling bawah, ya, di ruang bawah, dia dicari oleh orang-orang penumpang yang lain di kapal itu, kemudian dia ditanya dari mana asalnya dan bagaimana dia bisa naik ke kapal itu, dan kemudian dijatuhkanlah undi kira-kira siapa yang layak dibuang ke tengah lautan itu, dan undi itu jatuh kepada Yunus. Demikian juga waktu serdadu pada berebut pakaian Yesus itu, pakaiannya juga diundi. Nah, hari ini kita mendengar lagi undian itu jatuh kepada Matias. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya tergenapilah 12 orang rasul yang akan melanjutkan pelayanan kepada banyak orang setelah Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang
patut kita renungi dalam hal ini. Sebuah persekutuan yang dinafasi oleh semangat doa sangat diperlukan dalam kehidupan pelayanan. Terlebih kalau gereja kita ini, kita hitung sekarang jemaatnya semakin bertambah, 275 KK lebih, perlu topangan doa. Orang-orang yang tergerak hatinya, ada bapak-bapak yang punya persekutuan doa khusus. Mudah-mudahan selama pandemi ini terus berjalan. Dan saya pikir ini sebuah budaya yang mesti harus ditumbuhkan, sebab pelayanan, kesaksian, baik itu untuk orang yang miskin, untuk orang yang sakit, untuk orang yang menderita, yang terhilang dan sebagainya, terus menjadi bagian yang melekat dalam tugas-tugas gerejawi kita. Karena itu butuh kejernihan berpikir, butuh kesediaan hati untuk mau memberi waktu, memberi dana, memberi tenaga, untuk proses pelayanan ini bisa terus berjalan, supaya kesaksian gereja itu tidak terhenti, tetapi terus mendatangkan murid-murid baru bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam persekutuan doa, dalam ikatan yang erat itu, terpilihlah 2 orang itu yang terbaik di antara yang lain. Tetapi hanya satu yang terpilih, yang satu pun tidak kemudian diceritakan marah atau apa, tapi bisa menopang, bisa menerima pilihan Tuhan ini. Nah, kondisi inilah yang mestinya kita miliki dalam kehidupan kita bersekutu, berjemaat di dalam Tuhan. Akan selalu siap orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani dengan kerendahan hati. Ini pekerjaan pelayanan, bukan pekerjaan profesi. Ini pekerjaan yang penuh dengan kerendahan hati, di mana kita menyediakan diri kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan bagi yang lain. Karena ini butuh banyak orang, butuh kesediaan dari banyak orang dengan keikhlasan, dengan kemauan yang tulus. Dan ini mesti didoakan, sehingga keterpanggilan itu bukan karena keterpaksaan, tetapi sungguh-sungguh karena kesadaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan persekutuan kita ini, kita sungguh-sungguh menopang pelayanan gereja kita dengan doa, dengan persekutuan yang tulus, satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling menghiburkan, saling menolong, memperlengkapi. Dan itu menjadi satu kondisi di mana kuasa Tuhan yang akan bekerja, kuasa Tuhan itu akan dinampakkan dalam kehidupan kita, sehingga persekutuan itu menjadi persekutuan yang dahsyat. Misalnya ini kita lihat bagaimana Petrus, seorang nelayan, orang yang biasa-biasa saja. Nelayan itu tidak ubahnya seperti petani, penghasilannya, kehidupan hariannya sangat bergantung dalam faktor alam, sangat bergantung dengan Tuhan. Dia tidak punya keahlian, kecerdasan untuk memimpin. Tetapi dengan persekutuan bersama dengan Tuhan, dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan, ketika Yesus naik ke sorga dan kuasa Allah itu turun atas murid-muridnya, ada perubahan yang sangat besar dalam kehidupan para murid itu. Bagaimana Petrus kemudian bisa menyembuhkan orang yang lumpuh di depan pintu bait Allah. Mas perak aku tidak punya, tapi apa yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Orang lumpuh itu disuruh berdiri dan kemudian berjalan. Petrus menjadi pribadi yang sangat dahsyat dengan kuasa Tuhan. Bahkan dia bisa mengumpulkan banyak orang untuk mendengarkan khotbahnya. Hari itu ada 3.000 orang yang berkumpul untuk mendengarkan khotbah-khotbahnya. Siapa Petrus ini? Orang yang sederhana. Tapi karena Tuhan menyertai,
Tuhan memberikan kuasa-Nya kepadanya, maka dia bisa menjadi berkat Tuhan yang menarik banyak orang datang kepadanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadikan persekutuan kita ini efektif, maka kita harus rajin untuk memanjatkan doa. Karena dengan doa sebenarnya kita dilatih untuk berpikir bersih. Sebab tidak ada seorang pun yang dalam doanya mengatakan sesuatu yang buruk, mengharapkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, Tuhan tidak akan pernah mau mendengarkan doa yang semacam ini. Dengan banyak berdoa, dengan banyak bersekutu, kita memiliki pikiran yang jernih untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka kalau hal itu terjadi, siapapun kita bisa diubahkan untuk menjadi berkat Tuhan dan bisa menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menyemangati kita semua, sehingga dalam penantian akan turunnya Roh Kudus, kita sungguh-sungguh bisa menyiapkan diri kita dalam persekutuan, dalam doa yang akrab dengan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itu bisa dicurahkan dalam kehidupan pribadi jemaat maupun dalam persekutuan jemaat, sehingga persekutuan keluarga-keluarga Allah dalam jemaat ini akan menjadi keluarga-keluarga yang diwarnai dengan semangat untuk bersaksi akan kemurahan dan berkat Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita. Sehingga setiap kita bisa membawa orang datang kepadanya, dan kita tidak menjadi yang sebaliknya, menjadi penghalang orang yang mau datang kepada Tuhan. Karena kita semua masih hidup dalam gaya yang lama. Tapi dengan kuasa Roh Kudus itu, kita semua akan diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang baru, yang penuh dengan sukacita, dan menjalani tugas panggilan sebagai saksi yang hidup di tengah masyarakat itu dapat kita kerjakan dengan setia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan kami hari ini. Engkau meminta kami agar kami selalu menyediakan diri untuk bersekutu dengan saudara seiman, berdoa bersama-sama, melatih hati dan pikiran kami tertuju kepada kehendak Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi manusia yang baru, yang hidup berdasarkan kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru, yang mau bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, yang mau melayani pekerjaan Tuhan, sehingga banyak orang di sekitar kami yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan pendidikan, yang membutuhkan penguatan dalam iman, semuanya boleh dilawat oleh Tuhan melalui kesaksian yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Biarlah hidup kami ini tidak sia-sia ya Bapa, tetapi kami terus mau menjadi berkat-Mu. Kami mau dipakai oleh Tuhan lebih dan lebih lagi, memanfaatkan kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini untuk menyapa setiap orang yang membutuhkan kasih dan pertolongan dari Tuhan. Kami percaya saat kami mau bersama-sama bersekutu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepada kami akan terselesaikan dengan baik. Dan banyak orang akan semakin mencari wajah Tuhan. Terlebih di tengah kesulitan hidup yang dialami oleh banyak umat manusia di tengah dunia ini pada saat ini. Baik karena virus corona, ataupun karena bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, baik banjir, gempa bumi, ataupun kejadian-kejadian alam yang tidak bisa kami prediksikan sebelumnya. Semua orang ingin mendapatkan perlindungan dan keselamatan, dan di dalam iman kami hanyalah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dan keselamatan kami. Karena itu Bapa, ajar kepada kami untuk mau bersaksi tentang kasih yang telah kami terima dari Tuhan ini, sehingga banyak orang akan semakin mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan
Mereka akan mencari wajah Tuhan dan datang kepada Tuhan. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami berkat-Mu yang mau turun menyapa setiap orang, sehingga kasih-Mu sungguh-sungguh mengubahkan keadaan kami saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persekutuan gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur memiliki saudara yang banyak jumlahnya, tetapi kami ingin agar kualitas kepersaudaraan kami ini sungguh-sungguh menjadi indah. Kami rindu Tuhan saja yang diunggulkan dalam persekutuan kami. Biarlah kami boleh memiliki kepekaan untuk saling menghiburkan dan menguatkan saudara-saudara kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat yang saat ini sedang berjuang melawan sakit yang dideritanya. Tuhan kiranya memulihkan keadaannya, memberkati dan memberikan kesembuhan. Kami mengingat Bapak Kasimin, Tuhan kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati dalam proses pemulihannya. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Sialagan dan keluarga. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, supaya terus sehat dan bisa bekerja seperti biasa karena kemurahan dan berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan kiranya melawat dan memberkati mereka semua. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap warga jemaat yang sudah jompo dan tidak bisa lagi beraktivitas untuk datang ke rumah ibadah, berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Tuhan berkati mereka, sehingga di hari tuanya mereka tetap bersuka cita. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berjuang untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka, memiliki pendidikan yang baik. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Biarlah ada kekompakan antara orang tua dan anak-anak, terjalin keharmonisan dan komunikasi yang baik, sehingga saling menyemangati menyongsong masa depan kehidupan berkeluarga. Tuhan kiranya Engkau yang menjamin masa depan anak-anak kami, sehingga mereka mau memanfaatkan kesempatan belajar ini dengan sesungguhnya, supaya anak-anak kami bisa studi tepat waktu, memiliki ilmu yang sungguh-sungguh bisa memberkati orang-orang di sekitarnya, supaya anak-anak kami menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan kami selaku orang tua, dan juga berguna bagi gereja Tuhan di masa depan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam proses pertumbuhan. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jauhkan dari setiap penyakit, supaya anak-anak kami semua boleh bertumbuh sehat dan menjadi berkat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kerinduan keluarga-keluarga, agar anak-anaknya berpasang-pasangan, memiliki teman hidup. Tuhan berkati. Anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan bekerja, Tuhan berkati. Anak-anak yang merindukan memiliki keturunan, Tuhan berkati. Anak-anak yang memiliki kerinduan untuk mempunyai rumah pribadi, Tuhan berkati. Usaha-usaha yang dibuka oleh keluarga-keluarga jemaat, kiranya juga Tuhan berkati, sehingga perekonomian jemaat terus bisa berjalan baik sekalipun di tengah pandemi. Bisnis-bisnis yang mereka kerjakan, Bapa kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, supaya kami semua terus mengandalkan Tuhan dalam melakukan pekerjaan. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga Kristiani, baik Yayasan Pendidikan Kristen Lampung maupun Rumah Sakit Mardi Waluyo. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai pelayanan lembaga-lembaga ini sebagai wujud tanggung jawab dan tangan panjang gereja kepada masyarakat di bidang pendidikan maupun kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah seru doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Dengan berdiri, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah ini dengan persembahan. Mari kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul manakan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menjanjikan, berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan Allah. Sekarang ajarkanlah kami bermurah hati, ya Tuhan, agar kami mendapatkan kebahagiaan sejati dan kemurahan Allah yang Kau janjikan itu. Sadarkanlah kami senantiasa, ya Tuhan, bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu saja. Karena itu, ingatkanlah juga kami agar bersikap murah hati kepada sesama kami.
Kami percaya dengan memberi kami akan menerima, dengan mengasihi kami akan dikasihi, dengan menjadi miskin kami akan menjadi kaya, dengan berkorban bersama Dikau kami akan hidup kembali dan beroleh segala berkat di surga. Dalam cinta kasih Kristus Tuhan yang sudah rela berkorban memberikan hidupnya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembara hidup kita di dunia ini masih akan terus berlanjut dan tidak terhenti sampai di sini. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi kebenaran di dalam dan bersama Kristus. Terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Mari kita ambil saat teduh bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu abadi dan kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan memimpin kami dalam kebaktian yang kami lakukan hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya selalu menjadi pedoman bagi kami di dalam melaksanakan pengutusan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Selanjutnya, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, menjalani hari-hari kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpinan dan penyertaan-Mu yang selalu kami pinta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami.
kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, demikian kebaktian kita pada hari Minggu Paskah ke-7 ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Mari kita tetap setia mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap bersedia tinggal di rumah, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu memakai masker jika keluar rumah, dan membersihkan diri setelah bepergian. Dalam suasana liburan, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ini, kita tetap menjaga diri untuk tidak bepergian ke tempat-tempat yang jauh, agar tidak membawa virus ke rumah atau persekutuan bergereja kita. Mari kita selalu berdoa bersama agar wabah COVID-19 ini segera berakhir di bumi ini, sehingga kehidupan bisa berjalan seperti sedia kala. Selamat pagi, selamat beribadah, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.